Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Hendriansyah Firdaus dengan NPM 2021 4350 2775 dengan teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar dengan nomor NPM 2021 4350 2777. di sini kami akan mempresentasikan haki atau yang bisa disebut hak atas kekayaan intelektual. Oke. Pengertian haki. Istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WOT, Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian Intellectual Property Right tersebut adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Fungsi haki. Yang pertama, ada antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak orang lain. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia. Macam-macam haki, yaitu yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak kekayaan industri yang meliputi pertama paten, kedua merek, ketiga desain industri, keempat desain tata letak sirkuit terpadu, kelima rahasia dagang, dan keenam adalah indikasi geografis. Hak cipta. Pertama, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi oleh ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta. Hak kekayaan industri. Yang A, paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perbedaan istilah merek dagang. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau bersama orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa. Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif. Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Oke, saya lanjutkan. Hak atas merek.
hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. T. Desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. F. Indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hak kekayaan industri. Prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan bagi hukum pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam menggunakan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Contoh studi kasus. Sengketa logo Cloud antara Nike dan Kawhi Leonard pada tahun 2019. Kasusnya adalah produsen sepatu raksasa yaitu Nike dengan seorang atlet NBA yang bernama Kawhi Leonard. Pada tahun 2019, pihak Kawhi Leonard menggugat produsen sepatu Nike atas logo Cloud yang mereka gunakan sebagai merek dagang. Pihak Kawhi Leonard menyebutkan jika logo itu merupakan sketsa yang ia buat semasa kuliah. Sketsa tersebut menurutnya merupakan gambar dari arsiran tangannya beserta 2 huruf awal miliknya. Ya ini KL dan nomor 2 atlet itu juga menyebut jika logo Cloud itu adalah karyanya, sehingga ia pun melayangkan gugatan kepada pihak Nike. Dampak. Kawhi Leonard kehilangan hak atas logo Cloud dan nama baik sempat terpengaruh. Nike menghadapi kritik publik tetapi tetap mempertahankan hak cipta logo industri. Jadi pelajaran penting soal perlindungan kekayaan intelektual. Analisanya adalah Nike memiliki hak eksklusif atas logo karena sudah terdaftar sebagai merek dagang. Kawhi Leonard tidak mendaftarkan sketsa awalnya membuat klaimnya lemah. Kontrak kerjasama berperan besar dalam menentukan hak cipta. Solusinya adalah memperjelaskan hak cipta dalam kontrak, daftarkan kekayaan intelektual segera, gunakan mediasi untuk menghindari litigasi, sepakati hak bersama dalam kolaborasi desain. Kesimpulannya, kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dan kejelasan kontrak untuk mencegah konflik Nike menang secara hukum karena memiliki registrasi resmi logo Cloud. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.